A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ankabut, surah ke-29. Surah ini diturunkan di kota Mekah atau disebut dengan Makkiyah, sebelum Nabi hijrah. Turunnya setelah surah Ar-Rum. Jumlah ayatnya 69 ayat. Ya, 69 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah bahas di surah Al-Baqarah ayat yang pertama. Alif lam mim itu artinya hanya Allah yang mengetahui. Wallahu bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui tentang alif lam mim. Dalam tafsir Jalalain malah lebih ketara banget. Allahu a'lamu bimuradihi bizalik. Allah lebih mengetahui apa maksud kalimat alif lam mim. Jadi kita tidak bisa mencoba menterjemahkan alif lam mim itu apa. Pokoknya alif lam itu wallahu a'lam. Diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, berarti artinya lebih selamat adalah wallahu a'lam bimuradi bizalik. Hanya Allah yang tahu apa maksud alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yubtanun. Ahasiban nasu, apakah manusia menduga, mengira, ayyutraku, mereka akan dibiarkan, ditinggalkan, ayyakulu, mereka berkata amanna, kami beriman, wahum la yubtanun, sedangkan mereka la yubtanun, belum diuji imannya. Ayat ini ya menjelaskan kepada kita, diawali dengan kalimat istifham. Istifham itu artinya menunjukkan pertanyaan. Ya, apa pertanyaan? Pertanyaannya itu jawabannya kembali kepada kita. Apakah manusia menduga ditinggalkan begitu saja ketika mereka kan amanah, kami beriman, wa hum la yubtanun, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah. Jadi hidup ini adalah ujian. Selama kita hidup, selama itu kita diuji oleh Allah. Sama dengan mahasiswa yang sedang kuliah. Sekarang sedang mengalami ujian kan, ujian akhir semester itu memudah, ujian skripsi itu mah gampang, ujian tesis itu lebih mudah lagi, disertasi apalagi. Yang susah itu adalah ujian hidup. Nah, kita selama hidup ini diuji oleh Allah. Karena kita beriman maka kita diuji. Yang diuji yang beriman, yang enggak diuji yang enggak beriman. Jadi selama kita beriman kepada Allah, selama itu kita mengalami ujian. Ujian perintah, ujian larangan, ujian musibah, ujian masalah, ujian dari istri, dari anak, dari keluarga, dari semuanya itu ujian. Dan yang paling berat manusia yang diuji oleh Allah siapa? Asyadun nas balaan al-anbiya. Yang pertama para nabi. Jadi ujian yang paling berat itu nabi. Bukan profesor, Pak. Yang paling berat adalah para nabi. Setelah itu siapa? Summa solihun, orang-orang yang soleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya tuh mengalami ujian-ujian. Ya kan ya, ada yang ujian dibunuh, nabi dibunuh, Pak. Ya kan? Nabi Zakaria itu digergaji. Nabi Zakaria digergaji ya. Karena dia bersembunyi di pohon, pohonnya digergaji. Ya Allah. Ya, ada yang ujiannya dengan kekayaan, kerajaan, kekuasaan, Nabi Sulaiman. Ada yang ujiannya berupa sakit, Nabi Yusuf. Nabi apa? Nabi Ayub. Ada yang ujiannya dari wanita cantik, ya, Nabi Yusuf. Ada yang ujiannya dari keluarganya sendiri, anaknya sendiri, Nabi Nuh. Nabi Adam. Ada yang ujiannya dari istri sendiri, Nabi Lut. Ada yang ujiannya dari pamannya sendiri,
Nabi kita Muhammad SAW. Jadi diuji. Ujian itu macam-macam. Ya, yang paling berat adalah balaan al-anbiya. Kemudian summal amsal pal amsal. Amsal pal amsal itu artinya adalah setelah itu siapa lagi? Sahabat, tabi'in, orang-orang soleh, para ulama. Itu ujian-ujiannya. Yubtalul rojul ala hasabi dinihi. Seorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dini sholabatun ziyadatil fil bala. Jika agamanya kuat, maka ujiannya pun diperberat. Istilahnya sederhana beginilah. Tidak mungkin dosen memberikan soal ujian untuk anak TK. Tidak mungkin guru TK memberikan soal ujian orang yang kuliah. Tidak mungkin guru SMP memberikan soal ujian untuk anak SMA. Tidak mungkin guru SMA memberikan soal ujian untuk anak SMP. Begitu juga dengan iman. Semakin iman kita kuat, agama kita makin kuat, maka ujian pun semakin berat. Kenapa? Kadar imannya, kadar tingkatan apa kita ini, maka diuji dengan sesuai dengan keadaan kita. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW menjelaskan hal itu. Ya Pak. Jadi kita jangan merasa bahwa ya enak ya beriman. Ya enggak, justru semakin imannya kuat, semakin kita dapat ujian. Yaqtaburuna bima, dijelaskan dalam tafsir Jalalain, yaqtaburuna bima yatabayyana bi haqiqatu imanihim nuzila fi jama'ati amanu faijahumul musyrikun. Diuji lebih dulu dengan hal-hal yang lebih menampakkan hakikat keimanan. Ayat ini dalam tafsir Jalalain menjelaskan ya, berkenaan dengan orang-orang yang masuk Islam waktu itu. Orang-orang masuk Islam itu ada yang diuji dengan seperti Bilal. Bilal itu ujiannya berat banget, Pak. Ya, disiksa dengan ditaruh di padang pasir yang panas, terik matahari, ya, kemudian disuruh tidur, lalu ditaruh batu yang besar di atasnya. Ya, Tuhan kamu siapa Bilal? Lata Uzza, ahad, selalu ahad. Maksudnya kul huwallahu ahad. Ujiannya sangat berat. Nah, yang pernah dulu yang tausiah di Qalbun Salim, Ustadz Toharudin. Sebelumnya dia itu, Ustadz Toharudin ini agamanya Kristen, masuk Islam, diuji orang tuanya itu dengan ancaman pembunuhan, dengan ancaman macam-macam. Masya Allah, ujiannya itu berat tuh. Kalau kita alhamdulillah, Islam kita itu dari ibu ayah kita, kakek nenek kita nggak berat sebagaimana ujian-ujian yang dialami orang-orang yang masuk Islam, para mu'allab, orang-orang yang hijrah, yang dulunya maksiat lalu taat, diuji dengan kesusahan, diuji dengan musibah, diuji dengan bertubi-tubi masalah. Itu ujiannya. Makanya kita harus ingat ya, orang yang beriman pasti la yuftanun, pasti akan diuji oleh Allah. Kemudian ayat yang ketiga, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji alladzina, orang-orang, min qablihim, dari sebelum mereka. Faya'lamannallahu alladzina shadaku, maka sungguh Allah lebih mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman. Wa ya'lamannal kadzibin, dan sungguh Allah mengetahui orang-orang pendusta, pembohong dalam imannya. Jadi ujian itu bagian diketahui oleh Allah. Ya, fi imanihim ilmun musyahadah fihi, jadi ketahuan ya, yaitu dia ini benar-benar beriman atau cuma pura-pura beriman. Nah kan, ketahuan setelah dapat ujian itu, imannya kuat nggak ketika menerima ujian. Bagaimana Masitoh, tukang juru sisirnya anak Fir'aun,
diuji, anak-anaknya, suaminya direbus, tapi dia masih kekeh dengan imannya, dengan kuat dengan imannya. Hebat banget ya tuh, Masya Allah. Ya kan? Bagaimana ujian yang dialami oleh para ulama juga begitu berat ujiannya. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang sebelum mereka, yaitu umat-umat yang dahulu pun dengan ujian berbagai macam, ya kan, untuk mengetahui ya apakah benar-benar beriman wala namal kazimin, atau dia pendusta dalam imannya, pendusta dalam imannya. Jadi agar Allah tahu tuh siapa yang benar beriman, siapa yang benar kuat imannya, siapa yang pura-pura beriman, siapa yang tidak beriman. Yang berapa ini kan yang pura-pura, ya akhirnya kan ketahuan. Inilah munafik, munafik akidah, munafik ibadah, munafik akhlak. Munafik itu kan ada 3. Munafik akidah, pura-pura Islam. Contohnya dia masuk Islam mu'allab, tujuannya untuk menikahi wanita muslimah. Setelah dia punya anak, ngajak anaknya, istrinya masuk ke agamanya, dibaptis di gereja. Nah ini nih, pura-pura, hati-hati nih, karena orang pura-pura masuk Islam, padahal tujuannya bukan menjadi muslim sejati. Hati-hati nih, munafik akidah, munafik ibadah. Dia mungkin rajin sholat, rajin puasa, tapi sholatnya bukan karena Allah, karena ingin dilihat, ingin ketahuan dia ini soleh, padahal tidak soleh. Pakai sorban, pakai baju koko, pakai gamis, pakai udang-udang, pakai baju muslimah, padahal tujuannya bukan karena Allah, tapi karena sesuatu. Itu juga munafik ibadah. Munafik akhlak, apabila bicara dusta, janji, menyalahi, diberikan amanah, khianat. Itu munafik akhlak. Makanya Allah uji siapa yang benar beriman, siapa yang mendustakan imannya. Kemudian ayat 4, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at, ataukah mengira orang-orang yang mengamalkan amal jelek. Sayyi'at itu artinya orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan perbuatan syirik, zina, mabok, korupsi, riba, rentenir, maksiat. Tuh pura-pura tuh orang-orang yang melakukan maksiat, ya, ayyasbikuna sa'a ma yakunun. Apakah mereka mengira mereka ini akan lolos dari kami, dari Allah? Sa'a ma yakumun, sangat buruk apa yang mereka lakukan. Ya, jadi artinya adalah ada orang-orang yang menyangka orang ini lolos dari ajab Allah ketika maksiat di dunia. Ya, ketika maksiat di dunia, yang mengerjakan perbuatan maksiat lolos dari siksa kubur, lolos dari siksa api neraka jahanam. Ya kan? Am asibal ladzi ya'malu sayyi'at, arti asyirku wal ma'asi, syirik dan maksiat. Ayyasbikuna yafutuna falatan qasim minhum, itu luput, mereka akan luput dari kami, mereka dapat selamat dari ajab kami, padahal tidak begitu. Ya, bi sama la ya alladzi yakumuna hukmuhum haja, itulah seburuk-buruknya keputusan mereka, seburuk-buruknya yang mereka lakukan. Artinya mereka menyangka mereka orang-orang munafik ini selamat dari ajab Allah. Orang yang zina waktu di dunia enggak ketahuan, selamat nanti di akhirat. Orang yang mencuri, orang yang korupsi, orang yang durhaka, selamatlah. Buktinya saya kaya, semakin saya korupsi semakin kaya, semakin saya maksiat semakin tenar, semakin saya melakukan perbuatan dosa semakin hebat, kedudukan makin tinggi. Itulah istidraj namanya. Istidraj. Tahu istidraj, Pak? Nah, untuk memahami istidraj itu contohnya begini. Itu ada namanya apa? Orang mancing. Tahu kan orang mancing ya?
Orang mancing biasa di empang. Orang mancing ini kan tidak akan mengalami kemajuan, tidak akan maju-maju. Coba maju, cebur dia. Mancing ikan tuh, ya kan? Itu kan diapain Pak? Ada apa namanya itu? Kailnya kan? Sakit kan? Sakit banget tuh. Terus sakit ditarik. Setelah ditarik, terusnya diapain? Dipukul. Ada yang dengan golok, dengan pisau, ya kan? Setelah itu dibakar, setelah itu digoreng, panas, sakit luar biasa. Itulah istidrat. Diulur-ulur dia diulur-ulur kan, diulur dulu, kaya, terkenal, banyak jabatannya tinggi, diulur-ulur waktu dunia. Nah ketika sakaratul maut, nah itu tuh sakaratul maut tuh, ikan tuh sakaratul maut, sakit luar biasa, sakit, kemudian diapain? Dipukul di alam barzah, di alam kubur, digoreng, dibakar. Wah, itulah istidrat. Istidrat itu. Jadi merasa itu mereka itu orang-orang yang kaya, jabatannya tinggi, terkenal, padahal dia maksiat. Dia main judi, dia korupsi, dia zina. Kok makin banyak zina, makin kaya dia. Makin banyak korupsi, kok makin terkenal dia. Ya, nggak dihukum. 300 triliun cuma 6,5 tahun, ya kan? Nah itulah istidrat namanya. Jadi memahami istidrat itu begitu. Makanya coba dilihat di ujung ayat yang keempat apa? Sa'ama yahkumun. Itulah sangat-sangat jelek, sangat buruk apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tetapkan, apa yang mereka putuskan. Ya, karena mereka menyangka selamat dari siksa kubur, selamat dari azab neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang kelima, man kana yarju liqa Allah. Ini kebalikannya nih. Siapa orang yang berharap berjumpa dengan Allah, liqa Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, maka sungguhnya waktu berjumpa dengan Allah itu pasti akan datang. Wasamil alim, dan dialah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam tafsir Jalalain, Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang kelima ini, ya, orang-orang yang mengharap liqa Allah, berjumpa dengan Allah, yaitu orang-orang yang apa tuh? Yakhafu, yarju, takut untuk berjumpa dengan Allah. Falyasidlah, maka siap-siaplah untuk apa? Berjumpa dengan Allah. Bersiap untuk berjumpa dengan Allah. Pasti semua kita akan berjumpa dengan Allah. Ya, artinya kita ini ya melakukan amaliyah apapun harusnya dalam rangka ridho Allah. Makanya kenapa Rasulullah menyatakan siapa orang yang berdoa 3 kali mengucapkan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, maka dia akan berjumpa dengan Allah, mendapatkan ridha Allah dan surganya Allah. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Tuh, makanya doa ini jangan sampai kita lupakan Pak dalam doa. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Kenapa ente sholat? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Kenapa ente puasa? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Kenapa ente dakwah? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Kenapa ente tahajud gelap-gelap malam ngantuk berat? Ya, nas'aluka ridhoka wal jannah. Kenapa ente baca Al-Qur'an? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Kenapa ente masuk pesantren? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Kenapa bapak-bapak pada ngaji rajin? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Itulah harapan kita, ridho Allah dan surganya Allah. Makanya orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, dia pasti akan berjumpa dengan Allah.
kenikmatan surga itu nikmatnya luar biasa, tapi berjumpa dengan Allah lebih nikmat dari surga yang ditempati orang. Itulah pentingnya kita selalu minta nas'aluka ridhoka wal jannah. Terakhir hari ini pembahasan surah Al-Ankabut ayat 6. Wa man jahada, siapa orang yang berjihad, ya, baik berjihad melawan musuh dalam perang atau berjihad melawan hawa nafsu, fa inna mayujali nafsi, maka sungguh pahala jihadnya untuk dirinya sendiri. Innallaha laghaniyun 'anil alamin, sungguhnya Allah tuh maha kaya. Allah tuh maha kaya dari semesta alam ini. Orang yang berjihad itu manfaatnya, pahalanya kembali kepada orang itu, ya kan? Nih dalam tafsir Jalalain, ya kan, dijelaskan jahada jihadun harbin au nafsin. Jadi jihad perang melawan musuh atau jihad nafsi melawan nafsu, ya kan? Itu manfaatnya, fa inna manfaatun jihadi fa inna manfaata jihadi lahu, ya, lillah. Jadi semuanya manfaatnya itu bagi dirinya, bukan lillah, bukan Allah, bukan untuk Allah, bukan untuk Allah. Kenapa? Karena Allah itu kaya, maha kaya dari semesta alam ini. Siapa alam semesta alam itu? Adalah al-insu wal jinnu wal malaika an ibadatihim, baik manusia, jin, malaikat, dan semua adalah hamba Allah. Jadi artinya Pak, kita melawan musuh, kita melawan nafsu dalam diri kita itu manfaatnya kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Semua apapun yang kita lakukan bukan untuk Allah. Dalam hadis Arba'in itu salah satu hadisnya panjang itu. Jadi gini, seluruh kebaikan itu bukan untuk Allah. Misalnya di seluruh dunia ini nggak ada orang yang beribadah menyembah Allah, Allah tidak rugi. Semua manusia beribadah menyembah Allah, Allah tidak untung. Keuntungan, kerugian itu kembali kepada manusianya masing-masing, bukan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yuzlimu misqala dzarratin wa in taku hasanah yudha'ifa wa yu'ti min ladunna ajran azima. Sungguh Allah tidak zalim kepada siapapun, walaupun sekecil apapun kebaikan, pasti Allah akan lipat gandakan pahalanya yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita lakukan itu Pak, sekali lagi benar-benar kembali manfaatnya untuk diri kita sendiri, ya kan? In ahsantum ahsantum li'an pusikum wa in asatum palaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada diri kalian. Jika kalian berbuat maksiat, maka maksiat itu kembali kepada kalian. Jadi bukan menyebabkan bahwa ketaatan seseorang itu untuk Allah, nggak ada, ya. Kenapa? Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya dari semesta alam ini. Jadi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dari dua surah yang kita baca hari ini kita bisa mengambil ibrah pelajaran yang pada intinya adalah hidup ini adalah ujian. Selama kita hidup, selama itu kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah luluskan kita dari ujian yang sesaat di dunia ini dengan nilai yang terbaik, nilainya cum laude, dengan ijazahnya kita dapat, yaitu ijazahnya ridho Allah dan surganya Allah. Nilainya cum laude, yaitu ridho Allah dan surganya Allah. Dan kita nanti di wisuda. Kapan wisudanya? Ketika sakaratul maut, husnul khotimah atau sul khotimah. Husnul khotimah berarti lulus dari ujian di dunia. Kalau sul khotimah berarti tidak lulus, ngulang lagi. Nggak bisa diulang kan, kalau di dunia nggak bisa karena sudah mati. Wallahu a'lam bishawab.